Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, di sini Umi akan menjelaskan materi kita hari ini, yaitu mengenai gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Nah, ada pun yang akan kita bahas yaitu yang pertama mengenai gerak lurus, yang kedua gaya, dan yang ketiga hukum Newton. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran yang akan kalian capai setelah melakukan pembelajaran pada materi ini. Nah, tahukah kamu bagaimana suatu benda dikatakan bergerak? Nah, jadi benda dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi dari satu acuan. Paham tidak sampai sini? Nah, jadi misalnya seperti ini. Benda bergerak, dia mengalami perpindahan posisi. Misal contoh pada gambar ini, seseorang yang mengendarai skateboard. Nah, itu misalnya dia pertamanya di titik ini mengendarainya. Karena dia mengalami pergerakan sehingga dia berada di titik yang di sini. Misal ini titik A dan ini titik B. Nah, ini adalah poin yang akan kita bahas, yaitu gerak lurus. Nah, coba dilihat dari denah lokasi ini. Coba hitung berapa besar jarak perpindahan. Jarak dan perpindahan yang kamu lakukan ketika melakukan perjalanan dari rumah ke sekolah atau sebaliknya. Dan apa sih perbedaan jarak dan perpindahan? Mari kita bahas berikut ini. Nah, ini dia jarak dan perpindahan. Nah, jarak itu sendiri adalah panjang lintasan yang ditempuh. Sedangkan perpindahan jumlah lintasan yang ditempuh. Namun, dengan catatan dengan memperhitungkan posisi awal dan akhir benda. Nah, jadi kita bisa lihat jika perpindahan itu memperhitungkan posisi awal dan akhir. Nah, misal pada gambar segitiga ini ada 3 titik. Jika jarak itu kan panjang lintasan, jadi semua lintasannya kita hitung. Jadi dari titik A, titik B, sampai titik C. Sedangkan perpindahan itu hanya memperhitungkan posisi awal dan akhir saja. Sehingga posisi awalnya di sini apa? Iya, di sini A. Dan yang kedua posisi akhirnya C. Jadi perpindahan jarak A, B, C dan perpindahan dari titik A ke C. Nah, selanjutnya coba perhatikan ini. Ada seorang atlet yang sedang berlari yang memiliki jarak tempuh 30 meter dengan waktu 6 sekon. Nah, dengan kata lain, atlet mampu menempuh jarak 5 meter tiap sekonnya. Bagaimana cara mencarinya? Kok bisa dapat 5 meter? Nah, di sini ini ada rumus kelajuan, di mana V adalah kelajuan, S adalah jarak, dan T adalah waktu. Ya, ingat, S adalah jarak. Jadi, kita coba lihat, kita tulis diketahuinya dulu. Coba kalian tulis diketahuinya dulu di buku kalian masing-masing. S atau jarak sama dengan 30 meter dan T atau waktu 6 sekon atau 6 detik. Sehingga 30 dibagi dengan 6 hasilnya 5 meter. Nah, bagaimana cara mengukur kelajuan kendaraan bermotor? Apakah benar menggunakan speedometer? Nah, ternyata anak-anak perlu kalian ketahui bahwa speedometer yang ada di kendaraan tidak mengukur kecepatan gerak, namun mengukur kelajuan. Ya, perlu diingat. Nah, selanjutnya, bagaimana cara mengukur kecepatan kendaraan bermotor? Nah, akan kita bahas di sini. Nah, ini adalah rumusnya. Nah, perlu kalian ingat poin di sini. Jika kelajuan mengukur jarak tempuh, maka kecepatan mengukur perpindahan, atau di situ ada simbol seperti segitiga. Ya, segitiga S. Segitiga itu artinya perpindahan atau selisih waktu.
Nah, di situ ada rumusnya V sama dengan perpindahan jarak dibagi dengan waktu. Misal, jarak pertama yang ditempuh 5 meter dan jarak yang kedua 10 meter. Jadi dikurangi jarak akhir dikurang jarak awal. Nanti ada contoh soalnya. Nah, ini merupakan rumus dari percepatan yang kita simbolkan dengan huruf A. Percepatan sama dengan perpindahan V dibagi perpindahan T. Nah, ini ya contohnya. Perpindahan V sama dengan VT dikurang V0. Apa itu VT dan apa itu V0? Kita lihat di sini. A itu disimbolkan dengan percepatan dengan satuan meter per sekon persegi. Dan yang segitiga V itu perubahan kecepatan dengan satuan meter per sekon. Dan yang perubahan T itu yang lambangnya ada segitiga T itu dengan satuan sekon. Nah, Vt itu kecepatan akhir dan V0 kecepatan awal. Satuannya sama masing-masing yaitu meter per sekon. Nah, di sini ada contoh soal. Nah, pada awalnya jika kalian menemukan soal, kalian harus menuliskan dulu apa yang diketahui dan apa yang ditanya pada soal ini. Nah, coba dilihat itu. Yang diketahui, kita lihat 12 km. Apa itu 12 km? Nah, di sini berjarak sekitar 12 km. Berarti jaraknya adalah 12 km atau S, 12 km. Dan waktu tadi disimbolkan dengan huruf apa? T. T sama dengan 0,5 jam. Ini harusnya jam ya. Nah, kemudian ditanya. Kita lihat apa yang ditanya, apa yang diinginkan dari soal tersebut. Yang ditanya adalah berapakah kelajuan? Nah, kelajuan tadi disimbolkan dengan huruf V. Rumusnya tadi kita lihat, V sama dengan S dibagi T atau jarak dibagi dengan waktu. Jaraknya kita tinggal masukkan saja karena kita sudah menulis diketahui. Jadi kita mudah untuk memasukkannya. Jaraknya 12 km dibagi dengan 0,5 jam. Hasilnya adalah 24 km per jam. Nah, ini soal selanjutnya. Sebuah sepeda melaju dengan kecepatan 2 meter per sekon menjadi 6 meter per sekon selama 10 detik. Nah, hitunglah percepatan yang dilakukan oleh motor tersebut. Nah, Umi ingatkan sekali lagi, jika bertemu soal hitung-hitungan seperti ini, tulis dulu diketahuinya. Nah, di sini kecepatan. Ada 2 kecepatan. Berarti ini kecepatan awal dan yang 6 meter per sekon adalah kecepatan akhir. Kita tulis V0 adalah 2 meter per sekon dan Vt atau kecepatan akhir 6 meter per sekon. Dengan waktunya atau T adalah 10 sekon. Kita lihat yang ditanya. Apa yang ditanya? Apa yang diinginkan? Yaitu hitunglah percepatan. Ya. Tadi bagaimana rumusnya percepatan? Percepatan adalah A sama dengan Vt dikurang V0 dibagi T. Kita masukkan. Dari diketahui ini kita tinggal masukkan ke sini, ke rumus. Vt-nya 6, F0-nya 2. 6 dikurang 2 sama dengan 4. 4 dibagi 10 hasilnya 0,4 meter per sekon persegi. Jangan lupa satuannya ditulis. Nah, di sini ada tugas untuk kalian. Hanya 2 soal. Silakan dikerjakan. Nah, Umi dari soal ini, jika benar berarti kalian sudah paham apa yang sudah Umi jelaskan. Baiklah, sekian penjelasan dari Umi. Umi ucapkan terima kasih. Umi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.